Gagal dalam merencanakan sama halnya merencanakan kegagalan. Ujar sebuah peribahasa yang mungkin saja sering kita dengar ataupun sering kita baca. Dan begitu pula halnya dengan pernikahan. Kegagalan dalam mempersiapkan diri sebelum pernikahan berlangsung bukan hanya mengakibatkan permasalahan yang serius pada pasangan, tetapi juga naudzubillah-nya sampai pada tahap menjerat pasangan suami dan istri ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Lantas, apa saja yang harus kita persiapkan jika ingin memasuki gerbang pernikahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu atau ba'ah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya, menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa makna kata ba'ah atau mampu pada hadis tersebut ialah berkisar pada dua pengertian, yaitu pertama, kemampuan biologis untuk berjima, dan kedua, kemampuan dalam menanggung beban pernikahan, termasuk diantaranya ialah membayar mahar dan mampu menafkahi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu hanya siap secara materi. Sekalipun kesiapan materi itu penting, tetapi kesiapan mental atau ruhiyah dalam menanggung beban pernikahan jauh lebih penting untuk dipenuhi dan disiapkan. Sekalipun tidak nampak secara nyata, tetapi kesiapan batin sebenarnya dapat dilihat dan diidentifikasi dari penampakan lahiriah. Misalnya, dari segi kedewasaan dan kepatangan dalam berpikir. Indikator lain dari kesiapan dalam pernikahan ialah timbulnya dorongan yang kuat dalam al-azmu untuk menikah, di mana Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menjelaskan bahwa makna dari al-azm ialah keinginan yang kuat tanpa adanya keraguan. Secara ringkas, beberapa hal yang perlu disiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan sebagaimana ditulis oleh Ustadz Salim Al-Filah di dalam bukunya Barakallahu Laka ialah yang pertama, persiapan ruhiyah atau spiritual dengan melatih diri untuk lebih bertanggung jawab, mau berbagi, melunturkan ego, dan berlapang dada. Yang kedua, persiapan ilmu dan intelektual dengan menyiapkan dan mendalami ilmu mengenai kewajiban personal maupun sebagai suami istri, adab terhadap mertua dan tetangga, pendidikan anak, dan ilmu lainnya. Yang ketiga adalah persiapan jasadiah, dengan berikhtiar, menjaga kesehatan, dan kebersihan fisik. Yang keempat adalah persiapan materi, dengan tidak hanya mencari sumber penghasilan halal, tetapi juga mengetahui cara mengelola finansial dengan baik. Dan yang kelima adalah persiapan sosial, yaitu siap untuk bermasyarakat dan memahami cara bertetangga dengan baik. Baik, apa yang harus kita persiapkan? Ada 5. Ya, yang pertama jelas ya, apa itu yang harus kita persiapkan? Landasan semua ibadah adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahwa niat itu ya penyempurna ibadah. Ya. Dan bagaimana yang kita lakukan dengan niat yang baik, di antaranya di dalam menikah akan menjadi landasan yang kokoh dan kuat mendapatkan insyaallah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita niat bahwa pernikahan untuk ibadah, menikah untuk menggapai ya keluarga ideal sakinah mawaddah warahmah, maka ini akan Allah berikan kemudahan menuju keluarga sehidup sesurga. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Apa itu ilmu? Persiapan tentang pemahaman kita tentang pernikahan itu sendiri. Baik dari segi psikologisnya, baik dari segi bagaimana membina rumah tangganya, baik tahu untuk mempersiapkan bagaimana rukun-rukun dalam pernikahan, syarat-syarat dalam pernikahan, sampai dalam membina rumah tangga, sampai nanti memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Harus punya ilmu, karena landasannya dengan ilmu. Yang ketiga, persiapan ruhiyah. Persiapan
dari hubungan vertikal kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki keinginan mengambil jalur bumi, jangan lupa mengambil jalur langit, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Menghidupkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Wajibnya terus kita lakukan dengan sekuat tenaga, sunnahnya kita hidupkan. Apalagi yang jelas sudah ada keinginan ya menggenapkan setengah din, perbanyak sholat istikharah, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, dan tidak lupa bersolawat. Ya. Yang keempat apa? Persiapan harta. Maksudnya apa? Sudah memiliki komitmen, ya, sudah memiliki kekuatan, ya, lahir dan batin untuk senantiasa berusaha menyisihkan rezekinya. Jelas untuk sedekah pasti, tapi kita punya kos tertentu untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua kita dan juga bagi pasangan hidup kita. Jadi harus punya komitmen berapapun, ya, tidak melihat jumlahnya, tapi komitmennya untuk menyisihkan. Karena apa? Kita tentunya ingin memberikan kebahagiaan untuk orang-orang tercinta kita. Yang terakhir, yang kelima, persiapan ya sosial. Pada saat kita menikah sudah jelas ya bahwa persiapan lahir dan batin, persiapan mental pun harus kita siapkan. Baik melihat seorang suami atau dari sisi istri, dari karakter ya yang tentunya punya perbedaan. Disinilah harus kita pahami dengan persiapan sosial mental kita, bahwa kita lihat dari bagaimana persamaannya. Belum lagi berbicara tentang orang tua suami, orang tua istri atau pasangan kita, dan tentunya dalam masyarakat. Maka 5 hal ini penting harus kita siapkan, dan tentunya harus kita belajar dengan orang-orang yang paham dalam kajian-kajian persiapan jelang nikah. Ilmu apa yang paling penting? Pernah Imam Ghazali menyampaikan ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa yang sifatnya fardu ain adalah ilmu tauhid, ya, akidah, ya, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Nah, akhirnya ya, kalau ditarik ya dalam keadaan bagaimana tadi degradasi moral tentang masyarakat sosial, ini masuk dalam akhlak. Ya, tapi akhlak pun akan tercermin dari bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu apa yang paling penting dalam pernikah? Ya jelas ilmu tauhid. Ilmu keimanan bagaimana menikah itu adalah bagian dari menjalankan perintah Allah. Bahwa menikah itu di dalamnya bukan hanya senang-senang saja, tapi penuh dengan perjuangan. Penuh dengan bagaimana akan mengeluarkan kucuran keringat dan bagaimana memeras pikiran untuk selalu memiliki kekuatan, kesadaran bagaimana menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang sakinah. Bagaimana sakinah ini penuh dengan penuh dengan cintanya, ya, bagaimana mawadah, ya, penuh dengan bagaimana harapannya, penuh dengan bagaimana kekuatan di dalam keluarga itu, dan warahmah adalah kasih sayang. Maka penting sekali ya di dalam pernikahan itu bukan hanya pada saat awal saja bagaimana pranikahnya dikenalkan, didekatkan dengan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah lebih dalam dan ilmu keimanan, maka setelah menikah pun memang harus terus di dalamnya dihidupkan dengan ilmu-ilmu keimanan. Sehingga apa? Sehingga cintanya tidak semu, cintanya tidak kering, cintanya tidak sesat, tapi cintanya panjang, semasa, sehidup sesurga, akan ditemukan kepada Allah karena landasannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan lahir dan batin menjadi modal yang besar bagi seseorang untuk dapat dengan baik menjalankan kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan. Sekalipun permasalahan atau konflik dalam rumah tangga terjadi, seorang yang memiliki kesiapan lahir dan batin akan dapat menyelesaikan problematika dengan cara dan jalan yang terbaik. Bahkan, permasalahan yang terjadi dapat memberikan dampak yang baik. Sebagai contoh, mengeratnya hubungan suami dan istri.
Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling memberikan penyelesaian terbaik. Nah, untuk mempersiapkan sebelum menikah, yang pertama adalah kita harus memantaskan diri dengan ilmu. Itu penting. Kenapa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Karena kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya asal-asalan begitu, ya. Jadi kalau ngerti, oh berarti ini aku harus memantaskan diri. Jika ingin mendapatkan pasangan hidup yang solih, ya kita harus mensolehkan diri. Jadi kita pantaskan diri, kita perbanyak belajar ilmu, datangin tuh kajian-kajian ilmu. Sekarang kan banyak banget ya, pranikah, buku-buku dibaca, kita dengerin. Ya Allah, insya Allah itu menjadi bekal yang sangat kuat untuk kita. Hanya saja, persiapan yang sangat mungkin untuk dipenuhi seolah terasa begitu sulit. Hal ini dikarenakan kita yang belum sepenuhnya berkomitmen terhadap diri sendiri dan selalu mencari pembenaran yang mengakibatkan diri kita semakin jauh dari kata siap. Apa aja ya? Catering, nyebar undangan gitu. Kalau persiapan pada umumnya sebenarnya yang paling penting persiapan ilmu begitu ya. Kalau kata seorang ustadz begitu ya, ya di dalam setiap fase kehidupan kita tuh membutuhkan ilmu untuk menjadi pedoman begitu ya. Nah di dalam menikah pun begitu, ada ilmu untuk mengerti pasangan, untuk menjalankan rumah tangga, kewajiban-kewajiban suami dan istri dan sebagainya, memahami bahwa kita punya tugas yang berat dengan menikah itu karena ada amanah yang besar ya, ada amanah yang besar. Kalau Islam itu kan katanya kan menyebut pernikahan sebagai misakon gorido begitu ya. Artinya kita memang harus amanah dengan pernikahan itu begitu. Pertama begini, kita punya konsep namanya menjaga diri ya. Artinya kan bahkan bukan hanya ketika akan menikah, tetapi jauh sebelum itu kan kita harus memiliki kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga diri kita. Artinya tidak ada kemudian pacaran, ada kontak-kontakan yang nggak jelas begitu ya dan sebagainya. Itu kan harus menjadi yang pertama begitu. Artinya kita menyiapkan diri kita, memang kita mau menghadapi pernikahan ini sesuatu yang agung, yang baik, harus dipersiapkan dengan menjaga diri kita dengan baik begitu. Nah, tadi pertanyaan apa ya? Bisa persiapannya gimana? Persiapannya ya. Nah, persiapannya ada taarufnya menarik atau apa gitu, mungkin bisa dikisahkan. Sebenarnya ya semua orang akan merasa fase ta'aruf, fase mengenal itu suatu fase yang berat ya. Berat itu ya, jadi melihat ini suatu yang bukan main-main, suatu yang serius. Jadi tidak ada kemudian harus dihilangkan niat-niat yang tidak baik begitu. Nah dulu ketika saya mau menikah begitu ya, saya diajari sama kakak tingkat itu gambaran dari kondisi kita setahun itu dari Ramadan begitu. Jadi kalau misalkan kita melihat tahun ini kita baik atau tidak, itu dari Ramadan kita hari ini baik atau tidak begitu. Jadi yang paling tahu kita siap atau tidak sebenarnya kita sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kita melihat, saya perkembangan saya di dalam masalah ilmu seperti apa, dalam masalah amal-amal yaumiyah ya, artinya kebiasaan kita amal sholat dan sebagainya itu seperti apa, Ramadan kita seperti apa. Jadi kalau kita sudah bisa menilai diri kita siap, artinya kita melihat bahwa ya kita siap untuk menuju menikah begitu. Untuk begitu. Dan memang terlebih ya kita menuju pernikahan itu harus mendawamkan ya, atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik begitu. Seringnya orang itu
membayangkan setelah menikah mau seperti ini, tapi tidak dibiasakan sejak sebelum menikah. Jadi itu belum terbiasa, belum menjadi sebuah habit, sehingga itu belum tentu ketika menikah akan berlanjut kebiasaan-kebiasaan baiknya begitu. Persiapannya apa ya? Sebetulnya saya dapat ijazahnya sebuah anjuran begitu dari seorang guru. Jadi ketika fase menuju menikah, menuju ta'aruf itu sebenarnya dianjurkan untuk sering berzikir ya. Sempat saya itu ditemani sama seorang teman begitu ya, sama beberapa teman sebenarnya, 3 teman, untuk kita khusus dalam beberapa malam itu atau waktu yang tertentu itu kita zikir sampai bilangannya itu, kalau guru ngajinya kan memang puluhan ribu ya, 10.000 waktu itu. Jadi kita mencoba untuk berzikir, jadi bilangannya itu untuk memastikan bahwa kita terus berzikir, berusaha untuk membersihkan diri kita begitu. Nah kemudian saat akan ta'aruf ya, sholat hajat dan sebagainya, itu kan satu fase upaya kita untuk menuju pernikahan gitu sih. Pernikahan yang baik tentu menjadi dambaan setiap orang. Selain juga menjadi langkah awal menuju baiknya rumah tangga dan masyarakat. Oleh karenanya, penting bagi diri kita untuk berkomitmen secara lebih serius dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik lahir maupun batin. Sehingga niat baik yang sudah kita ikhtiarkan tidak malah membawa kerusakan yang lebih besar, dikarenakan kesalahan atau bahkan kegagalan kita dalam menjalani proses persiapan sebelum pernikahan.